Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Salman Techno Channel, Innovation for Society. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah project yang terintegrasi dengan API. Oke teman-teman, sebelumnya untuk informasi lebih lanjut tentang API, sekarang aku jelasin mengenai singkatan dan definisi dari API tersebut. Jadi API ini merupakan kepanjangan dari Application Programming Interface atau dalam bahasa Indonesia adalah antarmuka pemrograman aplikasi. Artinya bahwa antarmuka pemrograman aplikasi ini adalah sebuah penerjemah komunikasi antara klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan software. Jadi istilahnya itu seperti penghubung atau gateway-nya gitu teman-teman. Mengapa tadi aku mengatakan integrasi itu? Karena memang API ini adalah sebuah gateway ke dalam project digital kita. Misalkan adalah jika kita membuat sebuah project HTML, CSS, JavaScript, dan kita akan mengkolaborasi dengan hal-hal yang kira-kira inovatif gitu. Pastinya kita menggunakan sebuah API yang canggih sehingga website kita berjalan dengan lancar. Dan untuk contoh kali ini, aku akan bawakan contohnya adalah random cat pics gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal ambil API-nya di situ, lalu kita masukkan ke dalam JavaScript, dan pada saat dijalankan nanti akan keluar gambar kucing gitu ya teman-teman. Oke, untuk lebih lanjut, let's just start to coding part. Oke teman-teman, langsung saja kita coding. Jadi yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita harus membuat sebuah file yang bernama random catpics HTML sama satu lagi JavaScript untuk menghubungkan antara project digital kita dengan API random catpics. Karena memang contoh yang aku ingin berikan kepada teman-teman semua adalah random catpics ya. Oh ya, untuk lebih lanjut mengenai random catpics, ini aku ada sampelnya mengenai the cat API. Nah, justru yang ini teman-teman, random catpics the cat API. Jadi untuk di JavaScript-nya kita akan menuliskan kode seperti ini, gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke Sublime Text. Oh ya, satu lagi, teman-teman bisa masuk ke thecatapi.com. Jadi ini halamannya. Terus kalau mau lihat codingan API-nya, teman-teman bisa lihat di bagian sini, lalu bisa mengcopy kode ini ke JavaScript. Nggak berlama-lama lagi, kita langsung coding aja ya teman-teman. Oke, pertama kali kita tulis di sini, for those who are using Sublime Text, teman-teman bisa tulis ini terlebih dahulu, HTML lalu klik Enter. Jadi nanti otomatis seperti ini. Untuk teman-teman semua bisa mempraktekkan ya, bisa menggunakan Sublime Text, Notepad, Visual Studio Code, dan lain-lainnya ya. Oke, kita lanjut aja di sini. Jadi untuk title kita buat hari ini adalah Random Catpics API. Ini jangan lupa meta charset, tetapi ya sebenarnya kalau meta charset nggak wajib sih. Tetapi kalau dari aku sendiri ya untuk supaya mempersingkat waktu, jadi tetap seperti ini aja ya. Habis itu bagian terpenting adalah kita menambahkan link rel style sheet. Kita bisa tambahin ini juga ya. Sheet ref https cdn.jsdeliver.net dash npm dash uikit at 3.7.2 dist css uikit.min.css. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah script. src https cdn jsdeliver.net, ini bisa aku copy aja di sini ya. Bis itu kayaknya sama deh. Soalnya seingat aku
Ini uikit.min.css, satunya lagi adalah uikit.min.js. Itu untuk JavaScript-nya teman-teman. .js, script, sama yang satu lagi adalah uikit icons gitu ya teman-teman. Aku copy dulu. Di situ ini aku ganti uikit icons.min.js. Oke, kita lanjut aja ke bagian body. Di sini aku tulis section H1 untuk judulnya adalah Random Catpix API. Habis itu jangan lupa tag penutupnya ya teman-teman, karena emang sebuah kewajiban dalam coding itu adalah jangan lupa menambahkan tag penutup. Tanpa tag penutup akan ada error. Gitu ya teman-teman. Section di sini juga harus diakhiri dengan tag penutup. Script pun juga sama. Tetapi yang terkecuali adalah link ref ya. Section, oke. Habis itu ini section buat random catpix-nya ya teman-teman. Sectionnya di sini adalah penyediaan gambar. Div class UK container ID cat frame. Nah, jadi di sini ID cat frame akan kita tuliskan di JavaScript. Yang mana ID cat frame ini berguna untuk menambahkan gambar kucing secara random. Gitu ya teman-teman. Section button class UK button primary. Di situ on click. Nah, di sini on click juga sama. Kita akan tambahkan variabel on click di JavaScript yaitu handle get image. Lalu kita tulis nanti di JavaScript handle get image. Di button pun juga sama, kita klik buttonnya maka akan keluar gambar kucing secara random. Misalkan untuk buttonnya kita tuliskan saja meow gitu ya teman-teman. Meow. Button. Habis itu yang terakhir adalah kita tambahkan script src dari random catpix. Yang ini ya teman-teman. Script src js/random catpix.js. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan. Jadi ini karena random catpix ada di naungan JS, jadi jangan lupa untuk menuliskan nama foldernya, habis itu disertai dengan filenya gitu ya teman-teman. Jadi misalkan dari folder JS, file random catpix.js. Akhirnya website ini akan jalan. Dan website ini akan jalan berkat script JavaScript ini. Pastinya ya teman-teman. Oke, kita save saja. Tetapi kita lihat dulu di Google Chrome. Apakah sudah jalan atau tidak. Oke, kita refresh saja ya teman-teman. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Tinggal nanti kita mengaktifkan button meow-nya ini. Tetapi untuk sementara belum diaktifkan karena memang JavaScript-nya belum kita tambahkan gitu ya. Oke, caranya adalah kita masuk ke randomcatpix.js. Dan kita coba copy kode ini. Karena ini adalah kode JavaScript gitu ya teman-teman. Misalkan const var gitu. Itu untuk mendeskripsikan sebuah variabel. Itu ya. Coba kita copy aja dulu. Sampai bawah ya. Oke. Atau mungkin aku sortir dari bawah ke atas saja supaya dapat semua. Oke, aku copy. Habis itu kita masuk ke JavaScript. Oke. Ini coba kita save dulu ya teman-teman. Apakah memang sudah running atau belum. Jadi seperti ini teman-teman. Randomcatpix.js. Seperti ini. Kita copy paste dulu untuk sementara.
Coba kita kembali lagi ke Google Chrome dan kita refresh. Oke, ini belum keluar ya teman-teman. Salah satu cara adalah kita harus membuat sebuah variabel tambahannya dulu. Atau kita bisa membuat sebuah variabel tersendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk JavaScript ini, untuk cara menjalankannya, itu kita cukup saja menuliskan const create frame function img src const card container document.getElement div. Mengapa div? Karena gambarnya itu kita tempatkan di tag div yang ini teman-teman. Gitu ya. Div card container.inner HTML. Lalu kita masukkan di sini. Jadi inner HTML ini untuk menempatkan kode HTML sebagai berikut. Div class UK card default, dan di sini div class UK card media top. Habis itu img src $img src alt cat, dan yang terakhir kita tambahkan di sini tag penutup div, gitu ya teman-teman. Memang ini sebagai standarnya dalam coding. Habis itu const frame document.query selector cat frame. Karena memang di sini kita ID-nya itu adalah cat frame gitu ya teman-teman. Makanya kita harus tambahkan di sini hashtag cat frame. Dan yang terakhir, untuk mendefinisikan variabel frame, kita perlu tambahkan di sini juga frame append child card container. Gitu teman-teman. Oke, ini aku komen dulu supaya tidak bentrok dengan kode sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan image-nya, itu kita buat sebuah variabel lagi, yaitu const get image teman-teman. Gitu ya. Jadi di const get image di sini, kita tambahkan sebuah fungsi, yaitu menambahkan link API yang tadi teman-teman. Jadi bagaimana cara menambahkan link API dan bagaimana cara mengintegrasikannya sehingga nanti project-nya akan sukses. Gitu ya teman-teman. Jadi salah satu cara adalah kita tambahkan fetch. Jadi fetch di sini adalah untuk menghubungkan connect gitu ya. Atau mungkin istilahnya adalah gateway between API-nya dengan project yang kita buat saat ini, yaitu https api.getAPI.com v1 images ya search. Berdasarkan yang di sini teman-teman, v1 image search. Lalu kita lanjutkan .then response.json .then res kurung kurawal. Di situ kita tulis di sini create frame res. Jadi untuk res di sini kita tambahkan kurung siku 0, yang berarti ini adalah array.url yang berasal dari URL linknya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Sebelum mengakhiri JavaScript ini, kita tambahkan dua variabel lagi, yaitu const handle get image sama nanti yang window.onload gitu ya. Const handle get image maksud aku. Handle get image, functionnya di sini adalah get image. Jadi dengan fungsi get image ini nanti mengeluarkan gambar secara random. Dan yang terakhir adalah window.onload
Di sini kita tambahkan function. Habis itu yang terakhir get image, sama seperti yang atas tadi. Coba dengan kode yang telah kita tuliskan di sini, kita coba save. Lalu kita kembali lagi ke Google Chrome. Oke, kita lihat apakah project digital kita sudah sukses. Kita klik reload this page. Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat setiap kali reload atau setiap kali masuk ke halaman ini. Jadi pertama kali teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kucing yang pertama, gitu ya. Kalau kita klik mail, maka akan keluar gambar kucing berikutnya secara random. Begitupun seterusnya. Seperti ini teman-teman. Kita klik mail. Berkali-kali juga langsung muncul ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebih cara membuat sebuah project digital yang terintegrasi dengan API. Oke teman-teman, jadi itulah cara membuat sebuah project digital yang terintegrasi dengan API menggunakan HTML dan JavaScript. For your info, source code akan aku upload di Salman Techno Channel bagian programming class. Jadi teman-teman tetap stay tune di salmantechno.com dan juga mempelajari coding di bagian programming class. Dan di situ udah aku sediakan video pembelajaran beserta source code untuk teman-teman bisa pelajari. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk terus kita belajar bersama Salman Techno Channel, Innovation for Society. Run.